Ketika Tuhan diam, tetapi tidak pergi. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa Tuhan diam. Kita berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Kita menunggu, tetapi tidak ada perubahan. Hari demi hari berlalu, dan yang kita rasakan hanyalah keheningan. Di saat seperti ini, hati kita bisa mulai gelisah. Kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengar? Atau bahkan, apakah Engkau masih ada bersamaku? Diamnya Tuhan seringkali terasa lebih berat daripada masalah itu sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa diamnya Tuhan bukan berarti ketiadaannya. Mazmur 28 ayat 1 berkata, "Kepada MU aku berseru, ya Tuhan, gunung batuku, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Daud pun pernah merasakan hal yang sama. Ia berseru kepada Tuhan di tengah keheningan. Ini menunjukkan bahwa merasa Tuhan diam bukanlah sesuatu yang asing dalam perjalanan iman. Tetapi yang penting adalah memahami bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar pergi. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji ini tidak bergantung pada perasaan kita. Walaupun kita merasa Tuhan diam, Ia tetap berkata, "Aku menyertai engkau." Seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan dari apa yang kita rasakan. Jika kita merasa damai, kita percaya Tuhan dekat. Jika kita merasa kosong, kita berpikir Tuhan jauh. Padahal kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi oleh janjinya. Ada kalanya Tuhan memilih diam, bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Dalam keheningan, Tuhan mengajar kita untuk percaya lebih dalam. Bukan bergantung pada tanda atau jawaban cepat, tetapi pada siapa Dia sebenarnya. Kesunyian juga sering menjadi tempat di mana iman kita dimurnikan. Ketika tidak ada kepastian, kita belajar tetap percaya. Ketika tidak ada jawaban, kita belajar tetap berharap. Roma 8 ayat 25 berkata, "Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun." Menanti dalam diam bukanlah hal yang mudah, tetapi disitulah iman bertumbuh. Mungkin hari ini kamu merasa Tuhan diam. Doamu belum dijawab. Pertanyaanmu belum mendapatkan kepastian. Hatimu mulai lelah menunggu. Tetapi dengarlah ini, Tuhan tidak pergi. Ia masih ada di sana. Ia masih melihat. Ia masih mendengar. Ia masih bekerja. Bahkan ketika kamu tidak merasakan apa-apa, Tuhan tetap memegang hidupmu. Seperti seorang ayah yang tetap berada di samping anaknya meskipun tidak berkata apa-apa, demikianlah Tuhan. Kehadirannya tetap nyata, meskipun tanpa kata. Jangan menyerah hanya karena Tuhan diam. Jangan menjauh hanya karena kamu tidak mendengar suaranya. Tetaplah datang kepadanya. Tetaplah percaya. Karena diamnya Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah bagian dari proses untuk membawa kita kepada iman yang lebih dalam. Dan pada waktunya, kamu akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat Ia diam. Mari berdoa. Tuhan, di saat aku merasa Engkau diam, aku datang kepadamu dengan hati yang gelisah. Aku tidak mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan, dan aku merasa sendiri. Tetapi hari ini aku mau percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Kuatkan imanku, ya Tuhan, supaya aku tetap setia menanti dan tidak menyerah. Ajarku untuk percaya kepadamu, bahkan dalam keheningan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.